Guys, nama aku Aulia Rizky dengan NIM F1121210139. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Bu Kimi. Tonton videonya sampai akhir ya guys. Selanjutnya, topik pertama yang akan kita bahas adalah budaya dan persepsi. Nah, yang pertama budaya. Budaya sendiri adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki, dan juga dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat yang akan diwariskan turun-temurun dari masa ke masa. Sedangkan KBBI mendefinisikan budaya sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk diubah karena nilai-nilainya sudah mengakar jauh ke dalam masyarakat. Sesaji Rewanda. Sesaji Rewanda secara bahasa itu terdapat dua kata. Yang pertama yaitu sesaji yang artinya memberi hadiah, yang kedua yaitu Rewanda yang artinya adalah monyet. Jadi upacara ini untuk memberikan hadiah bagi para monyet. Asal-usul tradisi Rewanda adalah terkait dengan cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa Gua Kreo merupakan petilasan dari Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga mencari kayu jati untuk digunakan membangun Masjid Agung Demak. Saat beristirahat, Sunan Kalijaga didatangi 4 ekor kera atau Rewanda yang berwarna merah, putih, kuning, dan juga hitam. Kera tersebut membantu mengambilkan kayu jati yang berada di tebing di bawah gua. Kemudian Sunan Kalijaga memotong kayu jati tersebut menjadi 2. Salah satu kayu jati ditinggalkan di sungai, sedangkan kayu yang lain digunakan sebagai salah satu saka guru Masjid Agung Demak. Sebelum kera meninggal, para kera tersebut meminta kepada Sunan Kalijaga untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pesannya berupa agar Gua Kreo dan 4 ekor kera berwarna tidak dilupakan sebagai lambang kehidupan hingga anak cucu mereka. Setelah mendapatkan pesan tersebut, masyarakat mulai menjaga Gua Kreo dan memelihara lingkungannya dengan menanaminya dengan buah dan juga sayur. Jalannya Sesaji Rewanda. Acara Sesaji Rewanda dilaksanakan setiap tanggal 3 bulan Syawal yang dilaksanakan oleh masyarakat warga Kampung Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Acara dimulai pukul 9 pagi. Para warga akan mengarak gunungan tersebut dari kampung mereka, Kampung Kandri, menuju ke Gua Kreo yang berjarak 800 meter. Ada pula gunungan yang dinamakan dengan Sego Ketek, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti nasi monyet. Gunungan ini yang nantinya akan dipersembahkan bagi para monyet di Gua Kreo. Di dalamnya terdapat nasi, sayuran, dan juga lauk pauk yang dibungkus oleh daun jati yang ditata setinggi 2,5 meter. Arak-arakan Sesaji Rewanda didahului oleh tarian yang dilakukan oleh 4 orang yang berkostum monyet, di mana mereka ini merupakan replika dari sahabat Sunan Kalijaga yang diminta untuk memindahkan kayu jati, dan di belakangnya akan ada replika kayu jati yang dicari oleh Sunan Kalijaga. Kayu jati yang dicari adalah kayu jati yang kuat dan awet. Semakin tua kayu jati, semakin terlihat cantik karena akan bertekstur unik dan juga terlihat berkilau. Setelah arak-arakan tiba di Gua Kreo, selanjutnya proses upacara akan dimulai.
Upacara akan dipimpin oleh sejumlah tokoh adat untuk memanjatkan doa. Setelah itu dilanjutkan dengan tarian yang dipimpin oleh sekelompok anak yang berkostum monyet. Tarian tersebut diiringi dengan tabuhan gamelan. Selanjutnya dilanjutkan dengan gunungan yang akan dibagikan. Para warga kemudian akan turun untuk berebut gunungan yang ada. Tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak, tak ketinggalan juga monyet, akan mulai berebut buah-buahan dan juga sayuran yang ada dalam gunungan tersebut. Saat itulah para warga akan mulai menikmati gunungan tersebut bersama-sama. Nah, ini merupakan contoh persepsi dari budaya yang ada di Semarang, yaitu contohnya adalah Secaci Rewanda. Kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan hasil yang bersifat baru, inovatif, belum pernah ada sebelumnya, menarik, aneh, yang penting harus berguna bagi masyarakat. Jadi, budaya dan kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang menarik, inovatif, dan berguna untuk mengembangkan budaya kita yang sudah memudar atau bahkan mungkin menghilang. Semarang memiliki batik khas daerah. Nah, di kampung jadul ini kita dapat melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan batik. Contohnya, kalian belajar membatik, terus melihat proses pembuatan batik. Nah, di kampung jadul ini kita tuh nggak hanya mengangkat pamor batik saja, tapi kita juga mengangkat kembali unsur-unsur tempo dulu agar kita selalu bisa mengingat nenek moyang kita. Salah satu hal yang menarik dari kampung jadul ini adalah mural yang bermotifkan batik. Bahkan ada deretan lukisan mural wayang beber yang menceritakan sejarah kota Semarang pada abad ke-8, di mana dulu dinamakan kampung batik karena sebagian besar pekerjaan warga adalah tukang batik. Namun, sejak dibakar oleh Jepang pada masa Indonesia Merdeka hingga menimbulkan pertempuran 5 hari di Semarang, menyebabkan banyak warga yang trauma dan juga pindah. Tidak hanya itu, warga kampung juga melakukan edukasi tentang membatik hingga dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga dewasa bagi warganya maupun warga dari luar ataupun turis. Bahkan, kreativitas warga selevel RT mampu mencuri perhatian turis mancanegara untuk melakukan penelitian di dalam kampung tersebut. Nah, ini merupakan contoh kreativitas budaya batik di Semarang.